Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mata pelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Tasya Dia Purnamasari, hadir. Nur Diana Putri, hadir. Rika Rahmawati, hadir. Dian Saputra, hadir. Dan terakhir Dwi Ayu Prastia, hadir. Makasih. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang dicapainya. Kompetensi dasar 1. Menghayati adab yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. 2. Mengamalkan sikap santun dan tanggung jawab dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. 3. Menganalisis adab dan manfaat berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. 4. Menyajikan hasil analisis tentang adab dan manfaat berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Tujuan pembelajaran yang dicapai: 1. Menjelaskan pengertian adab dalam berpakaian. 2. Menjelaskan pengertian adab dalam berhias. 3. Menjelaskan pengertian adab dalam perjalanan. 4. Menjelaskan pengertian adab dalam bertamu dan menerima tamu. 5. Mampu menunjukkan nilai-nilai positif adab dalam berpakaian dan berhias. 6. Mampu menunjukkan nilai-nilai positif adab dalam perjalanan. Dan terakhir, mampu menunjukkan nilai-nilai positif adab dalam menerima dan bertamu. Baik, Ibu akan menjelaskan peta konsep tentang perilaku terpuji. A. Pengertian dan pentingnya akhlak dalam adab berpakaian, adab berhias, adab dalam perjalanan, dan adab bertamu dan menerima tamu. Pengertian adab berpakaian: setiap muslim wajib menutup auratnya dengan cara berpakaian, yakni sesuatu yang harus ditutupi oleh seseorang karena merasa malu atau rendah diri jika dilihat orang lain. 2. Adab berhias: memperbaiki penampilan agar terlihat rapi, bersih, dan indah sehingga tidak menurunkan derajat kemanusiaan. 3. Adab dalam perjalanan: kegiatan keluar rumah yang memerlukan waktu, persiapan, dan tujuan yang jelas. 4. Adab bertamu dan menerima tamu: datang berkunjung ke rumah seseorang untuk suatu tujuan dan maksud. Adapun akhlak berpakaian dan berhias dapat diperhatikan dalam berpakaian dan berhias supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tercela. A. Bagian tubuh yang tidak pantas dilihat orang lain karena memang tidak patut terlihat. Siapapun tidak sepatutnya melihat auratnya. B. Bagian tubuh yang tidak patut terlihat bagi laki-laki, pusar sampai lutut. C. Bagian tubuh wanita yang tidak patut terlihat bagi wanita lain adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. D. Pakaian yang dikenakan tidak tembus pandang dan ketat agar tidak terlihat bentuk tubuhnya. E. Pakaian yang dikenakan hendaknya yang wajar dan tidak berlebihan serta tidak memamerkan kekayaan. F. Pakaian yang dikenakan tidak menyerupai pakaian lawan jenis, seperti
kalau wanita memakai pakaian laki-laki itu tidak boleh menyerupai laki-laki, dan sebaliknya laki-laki tidak boleh memakai pakaian wanita. Dalam perjalanan, etika atau tata cara dalam melakukan perjalanan. A. Hendaknya perjalanan yang dilakukan merupakan sesuatu yang memang harus dilakukan karena keadaan yang penting, jadi bukan tanpa tujuan. B. Dalam melakukan perjalanan hendaknya dipertimbangkan keamanan dan keselamatan baik fisik, kehormatan, akhlak maupun agamanya. C. Dalam melakukan perjalanan hendaklah jangan sampai membebani dan merepotkan orang lain. D. Bermusyawarah dan sholat istiqoroh. E. Mengembalikan hak dan amanat kepada pemiliknya. F. Wanita tidak boleh pergi seorang diri tanpa berpamitan pada keluarga. G. Takbir 3 kali dan berdoa. H. Sholat 2 rakaat setelah tiba dari berpergian. Sekarang akhlak bertamu dan menerima tamu. Akhlak bertamu: masuk ke suatu rumah dengan memberi salam atau memberi hormat menurut adat dan tata cara masing-masing. 2. Masuk rumah melalui pintu depan, jangan melalui pintu belakang. 3. Duduk setelah dipersilakan dan duduk dengan sopan. 4. Apabila ada tamu lain datang, hendaklah berdiri dan menyalaminya, kemudian suruh masuk. 5. Melihat situasi tuan rumah. Apabila keadaan dan situasinya kurang mendukung, sebaiknya segera pulang. 6. Memilih waktu bertamu yang sekiranya tidak mengganggu tuan rumah. Dan terakhir, akhlak menerima tamu. Akhlak menerima tamu itu: 1. Menjawab salam dari tamu. 2. Menghormati semua tamu yang datang dengan ikhlas. 3. Menerima tamu dengan muka yang manis dan ramah tamah, senyum. 4. Jika tamu sedang menyampaikan sesuatu, hendaklah ditanggapi dengan sikap yang sopan dan menyenangkan, jangan dicuekin. 5. Memberikan suguhan atau makanan. 6. Apabila tamu hendak pulang, diantar sampai halaman dan meminta maaf jika terdapat kekilafan. Dan terakhir, 7. Mendoakan dan mengucapkan selamat jalan kepada tamu tersebut. Baik, sekarang B. Nilai-nilai positif dalam berpakaian dan berhias dalam perjalanan dan dalam bertamu dan menerima tamu. Nilai-nilai positif dalam berpakaian dan berhias ada 3. 1. Dapat mengurangi perbuatan tercela. B. Dapat menjaga martabat sebagai manusia yang berbudaya. C. Dapat menjaga kerapian, kebersihan, dan keindahan. 2. Nilai-nilai positif dalam perjalanan. A. Dapat bersosialisasi dengan masyarakat luas. B. Dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. C. Dapat mengetahui kekuasaan dan keagungan alam ciptaan Allah. Dan terakhir, nilai-nilai positif bertamu dan menerima tamu. A. Bisa saling ta'awun dan toleransi. B. Terjalinnya hubungan silaturahim yang erat. Dan C. Terjalinnya ukhuwah atau persaudaraan yang kuat. Baik anak-anak, ada yang bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan menyimpulkan materi tentang perilaku terpuji, bahwa perilaku terpuji seperti berpakaian, berhias, ada perjalanan, bertamu dan menerima tamu itu semuanya ada etika dan tata cara sendiri-sendiri. Jadi ketika kita menjalankan atau mematuhi adab-adab
yang telah ditentukan menjadikan kita lebih dihargai oleh orang lain. Baik, sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, Ibu akan memberi tugas kepada kalian semuanya. Buka halaman 60 sampai 62. 1 sampai 30. Baik, sebelum Ibu akhiri, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.